Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Sain Radan. Nah, pada video kali ini kita akan merangkai topologi jaringan routing. Di sini saya sudah melakukan menyusun dari topologinya menggunakan 3 router, dan 3 switch, dan ada 6 device nih. Di sini untuk jaringan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Kita mulai dari untuk laptop yang pertama, akan kita setting untuk IP-nya nih. Untuk laptop yang pertama kita akan membuat IP-nya 192.168.1.2. Oke, langsung untuk subnetnya 255.255.255.0, dan gateway-nya 192.168.1.1. Di sini langsung kita copy aja, karena untuk IP ini akan terus berulang, biar lebih mudah, langsung kita copy aja nih. Oke, kemudian kita langsung maju langsung ke laptop yang kedua, device yang kedua, kita masukkan IP-nya. Yang di sini kita akan membuatnya 13, subnetnya sama 255.255.255.0, dan gateway-nya akan tetap sama nih, 192.168.1.1. Kenapa sih gateway ini sama? Karena untuk laptop yang pertama, laptop 0 dan laptop 1 itu terdapat di satu jaringan yang sama nih. Makanya kita buat untuk gateway-nya itu tetap sama, yaitu 192.168.1.1 untuk kedua perangkat ini. Oke, langsung saja kita simpan. Kemudian kita masuk ke jaringan yang kedua. Ini kita langsung konfigurasi untuk IP dari laptopnya. Tak beda dari yang sebelumnya, IP-nya tetap sama, kurang lebih sama, 192.168. Ini kita buat dua. Nah, ini sedikit ada perbedaan di untuk IP-nya. Untuk membedakan dari jaringan yang pertama dan jaringan yang kedua. Tetapi hampir mirip juga, kita cuma hanya mengubah jadi dua untuk membedakannya. Untuk gateway-nya kita buat 192.168.2.1. Oke, langsung kita save. Lanjut ke laptop yang ketiga, konfigurasi. Kita buat IP-nya 192.168.2.3. Lanjut, di subnet masknya tetap sama, 255.255.255.0, dan gateway-nya kita buat 21. Save. Oke, kita lanjut ke jaringan yang selanjutnya, jaringan yang ketiga. Kita langsung konfigurasi aja untuk laptopnya, IP. Nah, di sini kita buat 3 pula nih. Nah, 32. Untuk gateway-nya 31. Save. Lanjut ke laptop selanjutnya. Kita konfigurasi lagi IP-nya 33. Terus untuk gateway-nya kita buat 31. Oke, berarti untuk IP dari masing-masing laptop sudah kita pasang nih. Kemudian kita masuk ke router. Di sini pertama-tama kita akan menghubungkan dari router yang 0 ke laptop yang ini. Jadi akan kita hubungkan dulu antara router ke masing-masing device-nya. Kita masuk ke CLI dari router 0. Langsung kita buka, enable dulu. Kemudian konfigurasi terminal, const, dan int interface gig 0/0, karena di sini kita menggunakan 0/0 nih untuk core-nya. Langsung kita enter, kita masukkan IP address 192.168 1.1. Ini merupakan gateway dari dua device ini. Baru kita masukkan subnetnya dan kita enter. No shutdown. Exit. Oke, sudah, berarti untuk yang ini sudah saling terhubung nih. Mari kita langsung saja kita coba dengan mengirimkan pesan dari laptop ini ke routernya.
Oke, hasilnya successfully, artinya untuk laptop dan juga router sudah saling terhubung. Kita lanjutkan ke router selanjutnya, CLI, enable, konfigurasi terminal, interface 0/0, gig 0/0, lalu kita masukkan IP gateway-nya, address 192.168.2.1 Oke, langsung saja no shutdown. Nah, jadi untuk jaringan kedua ini harusnya sudah terhubung. Mari langsung saja kita coba dengan mengirimkan pesan dari perangkat laptop ke router. Ya, dapat kita lihat hasilnya successful. Lanjut kita ke router selanjutnya, CLI, enable, konfigurasi terminal, interface gig 0/0, IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Oke, langsung aja no shutdown. Exit. Nah, ini dapat kita lihat juga sudah tersambung ya. Mari langsung saja kita coba untuk mengirimkan pesan dari laptopnya ke router. Yap, hasilnya successful, artinya semua router dan juga device-nya, masing-masing device sudah saling terhubung. Nah, kemudian setelah sudah terhubung nih, kita akan konfigurasi pula antara router ke router lainnya agar kita bisa mengirimkan pesan dari jaringan yang ini ke jaringan yang sebelahnya. Oke, langsung saja kita konfigurasi untuk routernya. Pertama-tama kita akan memberikan identitas dari routernya nih, IP dari routernya. Kita mulai dari router 0 akan kita masuk di interface GIG 0/1. Karena kita di sini menggunakan port yang 0/1 karena 0/0 tadi sudah digunakan nih untuk ke laptop. Lanjut saja kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.10.1. Sebenarnya bebas ya, kalau mau buat 100 juga nggak masalah, kayak 100.100.101 pun nggak masalah. Cuman kali ini saya akan menggunakan untuk IP address itu 10.10.10.1. Langsung kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Nah, shutdown, exit. Nah, untuk router ini sudah dapat identitasnya, dia sudah memiliki IP-nya, dapat kita lihat di sini. Untuk IP-nya sama dengan 10.10.10.1. Kita lanjut ke router selanjutnya. Langsung saja kita interface gig 0/1 IP address, kita masukkan lagi IP-nya. Untuk IP router yang kedua kita masukkan 10.10.10.2. Nah, tadi kan satu nih. Di sini tadi satu, di sini kita buat jadi dua aja sebagai pembedanya dan masukkan subnetnya 255.255.255.0. Oke. Now shut down. Exit. Nah, kali ini router ini, router yang pertama, jaringan pertama dan jaringan kedua itu sudah saling terhubung. Kita lanjut ke router yang ketiganya. Langsung kita masuk interface gig 0/1. Kita masukkan IP address-nya 192. Di sini kita, karena di sini tadi sudah 10.10.10, sedangkan untuk di sini kita diberikan sedikit pembeda nih agar tidak tumpang tindih. Kita buat aja IP address-nya 11.11.11.2. Ya, di sini 11.11, di sini 11.11.2. Baru kita masuk subnet masknya 0. Oke. No shutdown. Oke. Nah, sini untuk yang router yang kedua ini sebenarnya kita harus memberikan identitas tambahan karena untuk
router yang pertama ini dia harus memiliki 3 IP nih. Dimana untuk IP yang pertama akan kita sambungkan ke device-nya, sedangkan IP yang kedua kita sambungkan ke jaringan yang kiri, dan IP selanjutnya akan kita sambungkan ke jaringan yang kanan. Oke, langsung saja kita masuk, kita buat identitas yang kedua dari router ini, identitas yang ketiga dari router ini. Kita langsung masuk interface gig 0/2. Nah, di sini kita menggunakan port yang kedua jadi 0/2, enter, IP address, kita buat 11, 11, 11, 1. Baru subnetnya 255.255.255.0. Oke, no shutdown. That's it. Di sini saya menggunakan 11, 11, 11, 11, 11, 11 sebagai aksesnya karena di sini address tersebut berguna untuk menghubungkannya ke router yang ini. Jadi kita buat sama-sama 11, 11, 11 agar tidak tumpang tindih dengan jaringan yang ini. Oke, langsung saja kita close. Nah, jadi untuk setiap jaringan, untuk setiap device, untuk setiap router itu sudah masing-masing sudah memiliki identitas nih, atau IP-nya sudah memiliki IP-nya masing-masing. Jadi bagaimana untuk menghubungkan, untuk kita memberikan pesan ke jaringan yang ini, itu masih belum bisa karena jaringannya itu masih bingung mau mengantarkan pesannya itu kemana. Itu kenapa kita akan mengatur pula untuk routing dari masing-masing router ini. Kita masuk ke router yang pertama, router 0, kita akan melakukan routing nih untuk menghubungkannya ke jaringan yang kuning dan jaringan yang merah. Oke, langsung saja kita masukkan IP route. Pertama kita akan menghubungkannya ke jaringan yang kuning nih. Kita masukkan IP network dari device yang jaringan kuning. IP route 192.168.2.0. Karena kita menggunakan IP network jadi ujungnya itu 0. Baru kita masukkan subnetnya. Dan jangan lupa kita juga harus memasukkan IP dari router 1 atau router yang kuning ini. Kita masukkan IP-nya tadi ada 10, 10, 10, 2. Nah, 2 ya, jangan sampai salah. 2, enter. Nah, jadi untuk yang hijau, jaringan hijau sudah terhubung ke jaringan router yang kuning. Kemudian kita hubungkan pula jaringan yang hijau ke router yang merah nih. Kita masukkan IP route lagi. Kita masukkan IP network dari device yang di jaringan merah 192.168.3.0 dan kita masukkan aksesnya. Jangan lupa juga untuk memasukkan IP dari routingnya. Nah, di sini kita akan tetap menggunakan IP route dari router yang kuning karena untuk router yang hijau dia saling berhubungan nih dengan router yang kuning karena di sini sebagai titik tujunya. Jadi kita tetap akan menggunakan IP dari router yang kuning 10.10.10.2. Oke. Nah, di sini untuk router 0 sudah selesai kita konfigurasi. Kita masuk ke router yang satu atau router si kuning. Kita masukkan lagi. Akan kita hubungkan pertama-tama ke jaringan yang hijau. IP route 192.168.1.0. Ingat ya, kita itu harus memasukkan IP networknya jadi ujungnya itu 0, baru kita masuk subnetnya 0, dan kita masukkan IP dari router yang ini. Nah, IP-nya tadi 10.10.10.1. Nah, jadi untuk IP dari si kuning ini dan si hijau sudah saling terhubung. Langsung saja kita untuk membuktikan, langsung saja kita coba ping dari laptop jaringan hijau ke laptop jaringan kuning. Akan kita ping aja langsung. Ping 192.168.2.2 nih. Ping.
Mungkin ada sedikit loading. Nah, ini nih udah saling terhubung nih. Mari kita coba lagi. Nah, jadi untuk jaringan dari si hijau sudah saling terhubung ke jaringan si kuning untuk router si kuning ini. Oke, kemudian kita masuk untuk menghubungkan ke jaringan si merah. Kita lanjut IP route lagi 192.168.3.0 untuk jaringan merah ya. Baru masukkan subnetnya. Oh, baru untuk IP dari router 2 kita masukkan 11.11.11.2. Oke, sudah terhubung. Sudah kita konfigurasi untuk router si kuning. Lanjut kita konfigurasi untuk router merah. Oke, kita enable dulu config terminal. Kita harus setiap pengaturan itu kita harus melakukannya di konfigurasi terminal ya. Ini ada di dalam tanda kurung ini config, artinya sudah di dalam konfigurasi terminal. Oke, langsung saja kita masuk IP route. Pertama kita akan menghubungkan yang merah ke yang hijau. Kita masukkan IP network dari device hijau 192.168.1.0. Masukkan subnetnya dan terakhir kita masukkan IP dari router tengah nih, karena di sini titik tumpunya, titik wiportnya nih. Kita masukkan 11.11.11.1. Oke, lanjut. Sudah yang merah, jaringan merah sudah terhubung ke hijau. Kita lanjutkan untuk menghubungkan yang merah ke yang kuning. Kita masuk aja IP route 192.168.2.0. Terus 2.0, 255, 255, 2550. Baru kita masukkan untuk IP dari routernya 11.11.11.1, enter. Nah, dari sini konfigurasi dari router 2 juga sudah berhasil nih. Ini artinya setiap jaringan ini, 3 jaringan ini sudah saling terhubung dan bisa saling mengirimkan pesan, mau itu dari hijau ke merah, hijau ke kuning, atau merah ke hijau, atau merah ke kuning, dan juga kuning ke hijau, kuning ke merah. Oke, untuk pembuktiannya akan langsung kita buktikan saja dengan memberikan ping dari jaringan hijau ke jaringan merah nih. Akan langsung kita beri ping aja. Mari kita coba ping 192.168.3.2 nih. Ini IP dari laptop di jaringan merah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sebenarnya karena tadi baru agak lama. Nah, ini nih udah keluar nih jaringannya. Dari sini kita dapat lihat, mari kita coba lagi, dapat kita lihat bahwasanya untuk jaringan jaringan hijau sudah terhubung ke merah. Kemudian untuk biar lebih jelas IP mana yang terlihat, kita bisa coba dengan melihat jejaknya dengan membuat tracer dan masukkan IP-nya 192.168.3.2. Jadi dapat kita lihat bahwasanya pesan tersebut melalui dari 4 IP ini untuk sampai ke laptop merah. Oke, nah itulah tadi penjelasan saya terkait perangkaian topologi jaringan menggunakan 3 routing. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.